Tema hari ini adalah berdamai dengan masa lalu dengan Mbak Arife. Yes. Ini gimana Mbak ceritanya kok sampai sampai ini sangat bisa berdamai dengan masa lalu? Ceritanya kalau gimana ya, berdamai langsung itu nggak mungkin ya. Hmm. Yang namanya berpisah otomatis kan banyak konflik, Hmm. banyak kekecewaan dan sebagainya, banyak Hmm. masalah intinya. Sampai di titik berdamai itu banyak banget Kendalanya, kendalanya, banyak rintangannya. banget rintangannya, banyak banget pelajarannya. Hmm. Eh, dari mana ceritanya misalnya? Oke, jadi sampean ini ke Hong Kong dulu apa berpisah dulu? Berpisah badan tapi belum bercerai. Ya, maksud saya berpisah di Indonesia berpisah dulu, baru ke Hong Kong atau ke Hong Kong baru berpisahnya pada saat di Hong Kong. Berpisah badan dulu di rumah, Oh, berpisah badan maksudnya beda tempat gitu. ya ya. Oke. Karena Pisah ranjang. bisa ranjang. Tapi sebenarnya bukan karena ada masalah pribadi kita berdua, Tapi, tapi karena bisnisnya bangkrut. uh-uh. Terus jadi dia nggak kuat, yang ngadepin di rumah tuh aku. Terus dia pergi, gitu, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Bisa begitu ya. Iya, namanya tanggung jawab kan nggak bisa diminta. Dengan jiwa. Ojo rame aku ngonten ya. Gitu. Jadi, dia itu pergi meninggalkan Pergi meninggalkan, karena banyak masalah, betul. karena dia berbisnis. Itu karena bisnis dan sampean tahu kan bisnisnya. Tahu, Maksudnya pada saat menikah dengan sampean terus dia menjalankan bisnisnya kan berarti sampean tahu kan. tahu. Terus resikonya kan juga tahu toh. Belum. Karena Oh. waktu itu umurku tuh masih kecil, terus masih belum paham apa sih yang lagi dijalani. Hmm. Ya walaupun udah menikah, udah punya anak dan sebagainya, tapi kematangan berpikir itu belum ada. Oh, lah emang sampean dan pasangan berapa umurnya? Kalau bedanya 9 tahun. Berarti sampean masih muda banget itu. Iya, betul. Nah, terus pisah badan, dia pergi keluar kota, terus otomatis kan yang menghadapi di rumah kan aku kan. Di situ anak-anak masih kecil, masih yang Lu kecil berapa dia meninggalkan anak? dua. Lu. Terus lanjut. Terus di situ mau nggak mau kan, karena yang biasanya dinafkahi, terus menanggung dua anak, terus banyak yang nagih ibaratnya kan ke Ah, rumah. karena usaha tadi ya. Nah, otomatis kan stres iya, terus harus berjalan hidup harus terus berjalan juga iya. Ya, Jadi mau nggak mau cari pas solusi. cari solusi. Pas waktu itu mama masih di sini. Loh, oh orang tua di Hong Kong. Iya. Nah, Lanjut, terus lanjut. masih di sini, terus eh aku ngomong ke mama mau ke sini gitu. Udah proses ke sini, terus sekitar 1 tahun mama aku suruh pulang gantian. Soalnya kan anak-anak kan kasihan kan kalau dijagain sama buyut kan. Ah, Gitu. iya, iya. Terus nyampe sini belum bercerai. Masih, apalagi kan baru datang ke sini, anak baru lahir, ASI itu masih masih keluar-keluar, sampai 1 tahun itu masih keluar ASInya. Terus struggle, apa namanya, Iya, adaptasi sama majikan kan, eh, sebegitu. bahasa dan kultur. Ruwetnya pertama memang. Oh. Terus Jadi nikmatnya itu di 2 tahun pertama itu. Nikmat karena kehidupan pribadi sama itu sampean adaptasi. bilang nikmat ya. Iya, Pada menghadapi seperti itu sampean bilang nikmat luar biasa teman-teman. Ini the best. Ini yang saya suka. Jadi karena kan remuk tuh Mbak, 2 tahun kan remuk. ya, Tapi sampean bisa bicara nikmat loh. ya, ya nangis tiap malam, nangis yang enggak, ibaratnya gimana sih, kita Nah, pengen nangis ya, tapi ya. di rumah orang kita nggak bisa Ah, nangis yang gimana hidup ini harus terus berjalan, nggak mungkin aku kayak gini kan kayak gitu. iya, walaupun mungkin dulu struggle, tapi Hmm. yang aku pikirin gimana caranya aku bisa keluar dari masalah sekarang yang dulu gitu loh, Hmm. ibaratnya anak-anak nggak kesukupan, terus ibaratnya masalah-masalah yang lain gitu.
Terus Mati terus. terusan 2 tahun itu nikmat sekali. Ibaratnya eh, apa ya? Belajarnya di situ. Ini loh Bisa berpikirnya di situ. aku baru nemu manusia ya. Hancur. Orang itu bilang hancur remuk itu gak bisa diceritain loh Mas. Mereka selalu bilang kesedihannya itu. Tapi hari ini sampean sudah ngomong ke saya nikmatnya 2 tahun itu saya rasakan artinya ini benar-benar sampean benar-benar clear ini dari awal aja sudah berdamai sudah mulai ngomong dengan saya itu sudah benar-benar berdamai dengan situasi dan keadaan di masa lalu kan. Dia bisa ngomong kayak gitu loh. Apalagi mentertawakan. Sudah. Orang kalau sudah bisa mentertawakan masa lalu ini sudah berdamai. Tapi kalau orang masih mengingat kesedihannya, untuk jangankan kok untuk tertawa, memikirkan masa lalu itu kesedihannya pasti bangkit lagi. Tapi sampai enggak ya. Bukan Kenapa bisa enggak, begitu ya? bukan enggak, bukan Tapi enggak, cuma proses. Kalau waktu dulu mungkin nggak bisa ngomong seperti ini. Tapi yang ada di pikiran itu gimana caranya aku bangkit, ah, anak-anak jangan sampai kekurangan, anak-anak harus apa pendidikan dan sebagainya harus tercukupi, terus harus bangkit. loh lah ya toh. Ya, Kan loh, harusnya itu terbayang toh. Sampai hari ini pun ya walaupun seharusnya sambil nangis-nangis. Kalau sekarang kan udah bisa ngomong seperti ini, tapi kan eh, aku udah tenang, aku udah stabil ibaratnya. Tapi kan kalau dulu enggak. Dulu kan dia nangis ya, jadi apa yang diceritakan sama teman-teman sebuah penderitaan mereka di Hong Kong itu ya wis ngene iku ya. Sampean sendiri mengalami. ya, Kesini itu tempat untuk bagaimana mencari sebuah solusi kan. ya. Terus kondisi dengan majikan tidak karu-karuan apa karu-karuan atau slow atau enak atau majikan pertama. Majikan pertama itu masih muda, pas waktu itu umurnya beda 3 tahun sama aku, berarti dia sekitar 25, 26 gitu. Ibaratnya dia itu baik, baik banget, tapi Oh, yang namanya masih muda kan dia masih apa namanya, masih terombang-ambing. Dia sendiri masih banyak problem. Sementara aku muda, dia muda, jadi ya, ya pasangan suami istri. pasangan suami istri, tapi yang di rumah cuma yang cewek, Loh, yang yang cewek cowok. sama anaknya. Heeh. Oh, anaknya. Heeh. Tapi kan orang-orang sini kelihatannya sehat, tapi kan mental mereka nggak sehat. Jadi ibaratnya udah kita struggle kultur, struggle bahasa, Ya, ya, ya. dihadapkan dengan mental mereka yang luar biasa itu. Ibaratnya yang kelihatan di muka umum mereka baik-baik saja, cantik Padahal dan nggak sebagainya. baik-baik saja. Padahal di rumah mereka bisa koprol, bisa dan sebagainya. Bisa nuduh, nyuri, Betul, sempak, nyuci. betul. Nuh, sabun. Kok cepet habis. Marah-marah sekenanya. Gitu. Ngeri. Oh, saat itu berarti benar-benar saat dimana wis campur aduk dan sampean menghadapi itu 2 tahun tadi. Betul. Tahun ketiga udah Tahun ketiga eh, aku bisa baik-baik sama majikan, ibaratnya bukan bisa baik-baik ya. Mereka masih mau, tapi kita baik-baik. Aku nggak ada menikmati. masalah. Nggak ada. Jadi adaptasinya oke. Sebenarnya nggak oke. Terus, Aku apa ya, mengimbangi mereka. Mengimbangi mereka ibaratnya yang mereka mungkin marah-marah lah, mungkin mereka ini itu ayo lah. sudahlah. Aku ambil hatinya. Aku ambil hatinya. Bisa. Dah. Gimana? Eh, kontrol diri. Jadi Terus kalau dia marah kita slow. Pokoknya ya, kalau dia marah kita tenang. ya. Oh, Terus pas di saat mereka tenang kita ambil hatinya. oh. Apapun itu yang mereka Baru kita ngomong. servis ya, lebih ke servis. Jadi ibaratnya nanti dia nggak bakalan meledak-ledak lagi ke kita. Kalau ibaratnya, Oh, selahnya sampean dapat iya, bisa. iya, jangan kita hadapi, Mempelajari, iya, mempelajari. jangan kita hadapi di saat mereka itu lagi marah, lagi, Oh, mental ya. oh, oh. Apa nggak karu-karuan. Iya. Kita harus pahami karakter mereka dulu. Tapi marahnya dia itu kan karena memang karakter atau terus karena dia capek Capek. kerja kan pasti kan pelampiasan yang paling gampang kan CC-nya gitu. Dan memang benar begitu Iya, yang sampean rasain. iya. Terus fase kontrak pertama selesai, masalah di keluarga juga selesai. Belum dong. Tambah lagi malah kan. Ibaratnya belum pisah tapi sudah sama sama orang baru gitu. Masalah yang sebelumnya belum selesai nambah masalah baru yang di sana maksudnya. Oh.
Tapi sampean ganti majikan juga kan? ganti majikan. Tapi majikan pertama terhandle dengan baik, finish. Ya, Majikan kedua terhandle dengan baik juga. baik, alhamdulillah baik. Padahal di sana juga masalah double loh berarti masalahnya ini. Iya, kebanyakan anak-anak yang di sini juga seperti itu. Mereka nggak bisa kontrol apa yang mereka lakukan di sini. Hmm. Iya kan kebanyakan karena itu. Terus masuk majikan baru, Mm-mm. majikan ini kan janda ya, janda. Terus jadi kalau kayak mereka libur, tapi kalau hari Sabtu itu kan mereka sarapan di rumah. Terus ngobrol, banyak Weekend. ngasih ngasih masukan, ngasih pandangan. Nah di situ poinnya, titik poinnya di situ. Berarti ngobrol sama sampean. Iya, Temennya kan, janda kan, sama jadi temennya dong. iya. Hmm. Titik poinnya di situ. Ibaratnya gini, aku sebelumnya itu eh, ya berjalan seperti manusia, ya ada badannya, ada pikirannya dan sebagainya, tapi value-nya itu nggak ada. Apa yang saya lakukan saat itu Blank. ya nggak tahu, ya jalan Terus aja. pokoknya aku ke sana ya wis. Ya Tapi jalan. tujuannya nggak tahu. Ya, Aku ke sini, aku ke situ. Lah, iya. masa fase itu sampean di mana liburnya? Ngapain? Yang majikan baru. Yang dulu, pokoknya di masa-masa lalu itu liburnya bagaimana? Ngapain seperti apa? Kan Kalau kalau yang majikan itu yang 2 tahun itu di agensi. oh main aja dia aja. Iya. Terus setelah ganti, Setelah ganti itu, mulai iya, mulai bergaul mulai bergaul. dengan siapa-siapa Iya. gitu kan. Di situ banyak ketemu orang, banyak ketemu banyak karakter manusia. Di Ah, situ banyak ibaratnya kayak congtoyan, congto karakter dan sebagainya. Di ah, situ kita jadi belajar, terus ketemu majikan yang bisa enak. bisa ngasih tahu. Hmm. Nah, di situ titik poinnya. Pikirannya kebuka pelan-pelan. Ini loh, kamu, ini loh yang sudah kamu jalani selama ini. Ini Malah loh, ini loh, majikan ya? ini loh, ini loh. Atau temen? Majikan. Malah sama majikan bisa ngobrol. Mm. Menarik sampai ini ya ceritanya. Terus Endien di tahun kedua, Endien tahun di kedua, habis itu tahun ketiga masih majikan yang sama. Eh, Pertama, kedua, sampai sekarang. wow, berarti dua majikan sampai Iya, cuman. majikan. Oh, Yang sekarang betah. yes. Di, Dapat. di majikan ini jadi banyak banget belajar, jadi lebih tahu lagi diri sendiri, Hmm. jadi lebih tahu lagi apa sih yang terjadi kemarin. Jadi komunikasi sama mantan suami eh, macam-macam ya. Kalau kalau pertama-pertamanya otomatis ya marah-marah dan sebagainya. Nuntut-nuntut dan sebagainya itu normal ya. Ya, yang nuntut suami apa sampean? Di saya. Oh, Kan saya yang bawa anak dua. oke oke oke. Terus normal, terus habis itu ya berjalan tapi nggak ada nafkah dari suami. Iya iya iya. Siap. Semangat Mbak Reni ya. Sehat selalu. Selak apa sih? Selak kon makan kucing. Oh iya iya. Terima kasih loh Mbak Reni ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Akhirnya dan oke komunikasi terus akhirnya berpisah fix secara administratif majikan kedua ini di tahun keberapa? Di tahun ketiga, keempat. Tahun keempat ya. Berarti Oh, berarti tahun kedua, majikan kedua. kontrak kedua, majikan kedua, kontrak kedua. Ya. Selesai ya. Itu pun ada ceritanya. Kebanyakan kan orang gini, kita pisah sama suami, egonya kita tinggi. Aku itu udah punya uang. Yes. Aku mau Yes. keluar dari masalah ini, aku mau pisah dari kamu Kamu ya yang sudah kasih berat. membelgedes Iya, ngasih masalah ke saya iya, ya terus lanjut. iya. Terus ibarat aku udah punya uang, gimana caranya pokoknya harus pisah. Kalau aku nggak kayak gitu, Nah, aku diskusiin sama dia. karena masih diajak ngomong juga baik-baik, tidak penuh emosi atau Ya memang enggak juga saling oh enggak juga ya sama aja berdua berarti. sih, ibaratnya gini, kalau kita mau solusi, kan Oh, kita nggak boleh apa namanya nyatru kan. ini ada anak ini ya. Iya, Sampean kan berpikirnya begitu iya. tuh.
Jangan sampai gelut nih, bahaya anak ini nanti Ya. dampaknya terus. Terus aku ngomong karena dia sudah punya pasangan, terus dia sudah punya anak lagi kan. Jadi gimana ini? Loh, Nanti sebentar. Sama-sama itu belum cerai, dia sudah punya pasangan, sudah punya anak lagi, siri berarti dong. nggak tahu nikah aku nggak tahu. Kok sampean sampai tahu ini Ya punya tahu kan ngomong? komunikasi. Luar biasa ya. Bisa ya seperti itu. Oke lanjut. Aku nggak sampai sebegitu aku mikir. Ternyata menikah terus punya anak padahal belum cerai sama sampean. Terus akhirnya, Terus akhirnya aku komunikasiin karena nanti anakmu gimana? mm, Terus kita juga udah nggak kayak suami istri. Terus habis itu ya aku minta ayo bisa. Dia kan nggak bisa kan dari 2014 ke 2018 kan 4 tahun kan. Ibaratnya gantung kan kebanyakan ya ya kebanyakan orang kan bikin gantung kan. betul betul betul. Nah habis itu aku negosiasi. Aku ada uang. Kamu harus luangkan waktu untuk kamu yang proses. Kan jadi uangnya nggak banyak. Ibaratnya yang mungkin harusnya 7 juta 8 juta itu kan cuma 1 juta Oh karena ya karena negosiasi. negosiasi. Terus sampean pulang. Belum, enggak, dia yang ngurus. Oh dia yang ngurus. Oke. Dia yang ngurus. Nah habis itu udah kita, tapi kan ibaratnya eh, harusnya 7 juta 8 juta, uang itu kan bisa buat anak. Aku negosiasiin gitu, ayo selesaiin masalah tapi di press pengeluarannya, kita sama-sama selesai. Kan kamu suka suasananya. Aku ganti yang podcast jangan diganggu. Malah ngomong sendiri. Ini podcast. Jadi kayak gitu ya. Luar biasa. Terus akhirnya, Terus akhirnya bisa, terus lost kontak sama anak-anak juga karena kan ya dia sudah punya pasangan, tapi mereka nggak langsung nikah, tapi kan tetap sih ibaratnya anakku nggak dapat nafkah dari kita bisa 2014 sampai kemarin, nggak dinafkahi. Kalau ibaratnya kalau mau komunikasi kan yang cewek kan otomatis maju. Ini ibaratnya secara tidak langsung ini suamiku, kamu harus ngomong sama aku harus tahu segalanya gitu ya. yang cewek harus maju. Berarti sampean. Dianya ibaratnya aku nggak boleh komunikasi langsung ke suami, harus lewat Istrinya. istrinya. Bisa begitu, Mbak? Bisa. Goblok. Gak masuk akal. Jadi sampean ngomong sama istrinya. Iya, karena kan mau nggak mau kan ibaratnya dia sudah masuk ke kehidupan mantan suami, dia juga salah satu bagian dari hidupku dong. Karena mau nggak mau kan aku harus berdampingan sama mantan suami itu sampai kapanpun karena kan anak ada di aku. Aku mikirnya gitu. Wow, sampean belajar dari mana, Mbak, kayak gini? Dari meditasi mungkin. Mungkin ya. Saya nggak biarin. Nggak banyak loh yang punya konsep kayak sampean ini. Nggak banyak loh. Tapi ini ada menarik. Ini episodenya nanti kedua, ketiga, dan keempat kita bahas episode itu gitu. Oke. In the end, sampean komunikasi dengan pasangan mantan suami sampean. Terus di akhirnya ketemulah hasilnya antara sampean dengan pasangan. Prosesnya nggak mudah ya. Yang namanya ibaratnya dia ngambil di saat kita belum berpisah, otomatis si cewek itu kan nggak mungkin yang legowo seperti itu. Ibaratnya orang itu kalau ngambil ibaratnya nyolong, terus kita kita ajak komunikasi, dia kan otomatis kan takut dengan kelakuannya sendiri, paham nggak? Dihantui sama kelakuannya Masa dia sendiri. bersalah Betul. karena dia sama wanita. Heeh. Berarti pada saat kenalan dia nggak ngerti dong kalau sampean belum sama sampean itu belum cerai. Dia ngerti lah. Nah, tapi kok dibablasin? Berarti memang sengaja dong. Iya, kan manusia. Aku nggak mau menyalahkan Enggak, gini, kondisi gini. Enggak, tapi kita enggak kenyataan. menyalahkan. Tapi itu kan podo karepe toh. Ya, Mantannya sampean dan perempuannya podo duwe karepe kan. iya, Sama-sama maunya. Ya udah nggak peduli. Wong satunya di Hongkong ya sudah lah kan gitu. iya, Tapi in the end, akhirnya kan cerai toh. ya. Sudah kan hasilnya keputusannya cerai. Nah, habis cerai itu terus akhirnya keputusan apa lagi yang dibuat?
Habis itu berjalan terus kita nggak komunikasi karena mereka dengan hidup mereka masih ya ya aku juga lagi nggak ngurus sama mereka karena belum bisa pulang kan. Hmm. Terus endingnya kemarin aku pulang selama 6 tahun kan nggak pulang terus pulang terus kan yang istrinya itu kan aku kan Purwokerto kan si istrinya itu Semarang aku sama anakku yang gede ke sana ke rumah tanpa sepengetahuan si Istri. istri tapi si mantan suami tahu terus habis itu ke sana nyampe jam berapa 7 atau 8 malam gitu Oh, ya begitulah intinya ke sana terus apa yang disampaikan yang diomongin agendanya. nggak pengen tahu ekspresi si perempuan itu. Oh, Kaget. sebenarnya nggak berpikir Oh itu iya sih. iya iya Tapi oke tapi sampean sampean ketemu akhirnya kan. ketemu. Terus gimana? Terus aku kan mikir gimana ini caranya biar mereka bisa bertanggung jawab sama anakku, tapi mereka Ah, juga tidak tetap bisa baik. keberatan. Nah, Ya, jadi mereka baik-baik saja gitu. ya. Aku punya inisiatif Betul. bikin surat perjanjian nakah. Aku bikin dari rumah, aku bawa materai, terus aku sana, Sudah disetting lah pokoknya ya, semuanya bahwa terus aku nyampein, aku kesini tuh ada tujuannya, terus karena ibaratnya kamu itu ada pertanggungjawabannya nanti sama anak-anak walaupun nggak tahu kapan tapi itu pasti aku nggak mau memberatkanmu ya anaknya eh, perempuan suatu saat perempuan menikah bapaknya akan jadi walinya terus lanjut. terus habis itu diisi aku ngomong sama si tapi alot itu Ya nggak gontok-gontok anak terus. alotnya gini Tapi eh, itu proses sudah cerai kan. sudah Nah, terus terus alotnya gini ini perjanjiannya berapa gitu kan nggak ada nominal kan terus habis itu mantan suami ngomong 30% aja soalnya kalau nggak ada nominal nanti di saat gajiku naik nanti anak-anak tetap dapatnya segitu gitu kalau nominal langsung gitu kan pasti kalau nominal pasti jadi 30% dari gaji siapa? dari gaji mantan suami Oh, dikasih 30% buat anak. habis itu oke terus tanda Anaknya tangan tahu, tahu habis itu eh, terus istrinya juga tahu. tahu tanda tangan juga kan pihak pihak satu pihak dua kan mereka berdua aku kan cuma saksi aku sama mertuanya sana sama bapaknya Sampai bapaknya gitu. Sama bapaknya yang perempuan. ya Keren. gitu. The best. Akhirnya deal ya, Langsung lagi 30%. 30% di situ sama aku ditulis sekalian ibaratnya kalau 1 2 3 bulan ibaratnya nggak kasih nafkah ini bisa masuk ke polisi aku nggak tahu itu kekuatannya seberapa Ya, iya cerai dan apapun itu. kan kan Tapi tahu yang sendiri penting kan hukum sampean Indo sudah, kan ya. Yang tapi penting sampean sudah berusaha dan berjuang iya tapi kan di situ demi nggak anak. sok terapi buat mereka Ya. mereka tahu apa nggak tahu yang penting aku tahu terus udah tanda tangan Terus sekarang kalau sampean tanya sama anak, anak juga dikirimin sama bapaknya. maksudnya ke aku soalnya kan aku juga perjanjian sekarang gini Oh, uangmu masuknya ke berapa sama. iyalah uangnya berapa ibaratnya semua mah gajinya 5 juta 30%-nya berapa sih ibaratnya 1 juta 30% berapa sih kamu mau ngasih ke anak anak itu 1 bulan berapa satu satu anak dua anak kalau ibaratnya kamu mau ngasih ke anak semuanya silahkan segajimu tuh buat anak cukup cukup nggak cukup jadi kamu masuk sini biar sama aku ditabung buat apa namanya pendidikan anak jadi nggak mambra-mambra anak tetap aku yang Kasih. nyalurin Tapi jadi dari suami masuk ke sampean. jadi orang mambra-mambra gitu kan ada dua Sebentar, ini menarik. Ini sesuatu yang benar-benar menarik. Artinya gini loh. Oke, terima kasih yang nonton semuanya di Facebook ya, yang di YouTube. Mohon maaf saya belum bisa mengkomentari satu-satu atau menjawab ataupun menyapa karena kembali lagi saya harus fokus pada pertanyaan saya kepada tamunya ya. Mohon dimaafkan. Oke, jadi kembali lagi yang menjadi concern saya ini adalah sebenarnya pada saat dengan pasangan itu kita pisahnya tetap baik-baik saja, tetap bisa menjaga komunikasi. Sebenarnya intinya adalah
hak anak itu akan tetap bisa dapat, ya kan? Ya. Selama kita tidak egois, benci, marah, digagahi, tapi ini anak kita berdua kan begitu tuh. Intinya di situ. Ini loh Bukan teman-teman. cuma bukan cuma nominal ya, tapi mental anak yang aku jagain. Aku nggak pernah ngomong sama anak, ini bapakmu kayak gini. Kita udah bisa, mereka nggak tahu. Sampai kita bisa pun mereka nggak tahu. Mereka taunya kita udah bisa itu karena mereka ketemu sama ibu baru mereka. Karena aku nggak pernah memframing apapun tentang mantan suami ke anak-anak. Oke. Mental. Oke, saya agak menyimpang sedikit. Pembicaraan sampean sama orang tua dengan kasusnya sampean kayak gini, orang tua kayak gimana? Orang tua sampean, ibu sampean kan ke Hong Kong. Ya, Apa kalau pendapatnya beliau? pendapat kalau awal ya pasti kontra. Ya udahlah, buang aja, harus nggak pakai gitu. Iya, tapi kan Nggak betul. Tapi balik lagi sampean masih mama berpikir. jelasin. Aku jelasin ke mama Terus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang aku lakuin seperti ini karena buat anak seperti ini gitu. Jadi akhirnya bisa menerima. bisa. Bahkan mantan apa ibu baru mereka ke rumah, masuk ke rumah, main sama mama. Aku persilahkan mereka sama anak-anak masuk ke rumahku karena buat anak. Iya, iya, iya. Kita nggak bisa megang mereka, kita nggak bisa mendidik mereka secara langsung berarti disentuh. Tapi kan nilai-nilai apa yang kita mau kasih ke anak biar supaya nanti kalau mereka gede nggak konflik, nggak ada trauma broken home itu apa gitu. Wow, guys. Wow, surprise. Ini benar-benar ya. Aku ngerasa apa mind blooming, mind Main blooming. belum. Wow, baru-baru ini dapat. Kelihatannya sama harus bikin konten terus deh. Kita harus bikin episode-episode yang luar Boleh. biasa menurut saya. Jadi teman-teman semua ya, jadi ini adalah salah satu contoh di mana bahwa ketika keluarga itu berpisah, itu bukan berarti apa yang bisa kita berikan buat anak itu dari faktor suami putus. Rata-rata semuanya kan pasti mengeluh, tak biayain sendiri, ditinggal bapaknya, begini-begini. Tapi kalau sebenarnya ibunya mau berkomunikasi dengan baik dan benar, Buang ego. ini kan, lah kan ini kan sampai sendiri yang menginisiatif, Ya, ya kan? Sampai sendiri yang punya itikat baiknya kan, ya. bukan dari suami, tapi sampai ngomong buat buat anak kita, gitu. Karena saya nggak menginginkan apa yang terjadi sama anak kita itu menganggap keluarga broken dan tidak ada harapan. Ini kan sampean ya. Berarti pelajarannya ini buat teman-teman. Ketika kalian memang berpisah, turunkan dan rendahkan egonya kalian, berbicara dengan pasangan, bagaimana kapasitas mereka mau bertanggung jawab dengan anaknya juga, bicaralah baik-baik, walaupun itu alot, Ya. walaupun itu gak Walaupun gampang. itu 100-200 ribu nggak masalah. Yang terpenting ya kan, anaknya itu tahu Ya. dan Pak ngerti apa yang diberikan bapaknya buat mereka kan. Ya. Yang penting kan itu, Ya. sampai ajarkan ke mereka kan, itu bapakmu. Ya. Dan apapun itu, bagaimanapun itu bapakmu. Dan itu ibumu. Ibu sambung. Ya, aku nggak pernah itu pokoknya. Ya itu ibumu harus harus dihargai. Yang kecil umur berapa? 11, Yang besar, 17. pas konflik itu, sampean ajak ke rumah bapaknya kan yang pertama tuh umur berapa anak? Yang Kemarin. yang oh baru berarti. Anak itu sudah bisa berpikir, sudah Ya kan makanya sudah gede. diajak. Makanya diajak. Kamu nggak Yang pernah. gede kan? Yang kecil enggak? Yang kecil sama mama. Ya. Terus mama sampean juga keluarganya bagaimana dulu sama bapak? Itu disambung besok itu lagi. Oke teman-teman semuanya, jadi hal yang luar biasa hari ini. Maaf Ya, dipotong. bukan. Salah, Si sampean motong. Nah, gimana? salah satunya eh, apa namanya? eh, yang saya lakukan sekarang Hmm. itu salah satunya karena apa masalahnya?
Kenapa orang tua atau Karena di masa lalu orang tua? ya, Jadi karena sampean belajar. masa laluku sebagai anak. Nah, karena sampean belajar. Ya, Sampean nggak mau apa yang sampean rasakan dirasakan yang sama nggak sama. sudah rasakan, Yang sampean sudah rasakan saya nggak tidak mau transfer terjadi. trauma, transfer emosi ke anak. Akhirnya sampean berpikir luar biasa, guys, the best. Luar biasa. Kita harus banyak bikin episode berikutnya. Siapkan materinya sampean ya. Kita akan siapkan episode-episode yang lebih menarik. Kalau perlu sampean bikin konten. Saya masuk di kontennya sampean. Boleh juga. Kalau sampean siap, Bahkan membahas pasangan dan it's okay Pak. hmm, itu Apapun. menyenangkan. Tuh, Kan ada ngeri kan? hal-hal baru yang Ngeri kan? bisa dibahas. Iya, karena Ya, eh, kembali lagi Mbak, ada sesuatu yang kita pelajari dan menurut kita baik, tapi nggak banyak orang mau share. ya. Banyak Karena yang, bingung mau setnya itu seperti apa. ya makanya kan bergaul, Oh, ya, berteman. ya. Kalau udah kayak gini kan ketemu semuanya. Sehingga apa yang ada, positivity yang ada di dalam diri sampean itu bisa tersiarkan dengan baik dan benar. Luar biasa. Luar biasa ini ketemu malam hari ini bahwa hak asuh anak, bukan hak asuh anak, jatah buat anak, bapak masih ngasih, dan hubungan komunikasi mbaknya dengan sang mantan juga baik-baik, sama pasangan baru sang mantan juga baik-baik, bahkan eh, keluarga dari sang mantan main ke rumahnya mbaknya juga diterima dengan baik dengan ibunya. Ini sesuatu yang amazing teman-teman. Kita akan kuak dan kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi di episode berikutnya sama mbaknya ya. Mungkin terakhir closing statement sampean buat teman-teman kira-kira apa yang bisa disampaikan baik. Kita berpisah sama suami itu nggak apa-apa. Karena sudah takdirnya seperti itu. Tapi kita harus bisa komunikasi yang baik. Jangan kedepankan ego, buang ego. Kita mengalah, bukan berarti kita kalah. Bisa jadi kita mengalah, tapi buat menang. Gitu. Terima kasih Mbak Aku benar-benar mind blooming. Boom! Baru nemu ini di sini di channel ini mudah-mudahan kita akan dapat teman-teman ngobrol lagi yang luar biasa experience-nya, pengalamannya, berdamai dengan dirinya sendiri, berpikir ke arah ke depan buat sang buah hatinya dan in the end semuanya baik-baik saja. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.